Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikron Effendi. Saya dari kelas PK 3A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan fenomena sekarang ini. Pertama yaitu berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang berbunyi an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian penjelasan hadis ini yaitu menegaskan bahwasanya mencari ilmu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa memandang adanya usia ataupun latar belakangnya. Dalam konteks pendidikan, hadis ini menunjukkan bahwasanya pendidikan dan pengetahuan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun kehidupan di masyarakat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dianggap sahih oleh berbagai banyak ulama, termasuk yaitu Al-Albani. Nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, pentingnya ilmu dalam kehidupan, dan yang kedua yaitu ilmu tersebut dapat meningkatkan diri kita baik untuk masyarakat luas. Hadis yang kedua sama seperti berkaitannya seperti hadis di atas, yaitu tentang pendidikan, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala muallamin nasil khair, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada para pengajar kebaikan, yaitu kepada manusia. Hadis ini telah menekankan penghargaan dan juga kedudukan tinggi bagi para pendidik ataupun pengajar. Dalam konteks pendidikan, hadis ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat, adalah salah satu amal yang sangat dihargai dalam Islam. Pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi saja, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu individu untuk berkembang secara moral dan spiritual. Status hadis ini yaitu hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dianggap sahih. Kemudian statusnya juga yang sangat kuat, menunjukkan bahwasanya pesan yang terkandung di dalamnya diterima secara luas oleh masyarakat Islam. Kemudian, adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap pendidik. Kita sebagai pendidik yaitu ataupun kita sebagai para mahasiswa menunjukkan bahwasanya peran pendidik sangat penting dalam masyarakat dan juga mereka mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua yaitu kebaikan dalam mengajar. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bentuk amal jariah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir, di mana ilmu yang diajarkan dapat diberikan manfaat dalam waktu panjang bagi orang lain. Selanjutnya yaitu tentang fenomena lingkungan. Hadisnya berbunyi An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu kharsan aw yazra'u zar'an fayaqula minhu tayran aw insanu aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang menanam ataupun bercocok tanaman, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung-burung ataupun orang ataupun binatang, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya hadis ini telah menekankan pentingnya menjaga lingkungan melalui tindakan tanaman, menanam pohon, dan juga tumbuhan. Setiap usaha untuk menanam pohon ataupun menanam tanaman tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada individu yang menanamnya, tetapi juga kepada orang lain dan juga para makhluk Allah lainnya. Tindakan ini menunjukkan bahwasanya menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah
Dalam Islam, setiap hasil dari tanaman yang dimakan oleh makhluk hidup akan dihitung sebagai pahala sedekah bagi orang yang menanamkannya. Mencerminkan betapa pentingnya peran manusia dalam menjaga kelestarian alam tersebut. Hadis yang terkandung di dalam hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang menjadikannya sahih dan juga diakui dalam tradisi Islam. Kemudian nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, kepedulian terhadap lingkungan dan juga manfaat bagi sosial. Bagaimana tidak, kalau kita menanam pohon ataupun menanam tanaman itu sangat bermanfaat bagi semua orang. Selanjutnya yaitu tentang fenomena matematika. Hadisnya yaitu berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mudayanatu jaizatun wa min ghasya falaysa minna. Artinya yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, transaksi utang piutang itu diperbolehkan, dan juga barang siapa yang berbuat curang, menipu ataupun yang lainnya, maka dia akan bukan termasuk golonganku. Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dan juga kejujuran dalam transaksi, termasuk dalam pengukuran dan juga perhitungan. Dalam konteks matematika, hadis ini mengingatkan kita bahwasanya setiap tindakan yang melibatkan angka dan juga ukuran harus dilakukan dengan akurat dan juga adil. Misalnya, dalam perdagangan, penggunaan timbangan yang tepat dan juga akurat adalah penting untuk memastikan bahwasanya semua pihak mendapatkan apa yang mereka berhak dan atau mereka terima. Ketidakakuratan dalam pengukuran dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana satu pihak memungkinkan kerugian tersebut. Kemudian, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang merupakan salah satu kitab hadis yang sahih. Kemudian ada pun nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang pertama, yaitu keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, terutama di dalam transaksi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yaitu akurasi, di mana kita mengajarkan bahwasanya pengukuran yang tepat adalah kunci untuk mencapai suatu keadilan. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan tentang fenomena hewan, yaitu hadisnya berbunyi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utibat imra'atu fi hirati habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Artinya yaitu dari Abdullah bin Umar bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing yang ia kurung sampai mati dan juga kelaparan, maka ia masuk ke dalam neraka karenanya. Hadis ini menekankan bahwasanya pentingnya perlakuan baik terhadap hewan, khususnya yaitu kucing. Dalam konteks ini, tindakan wanita yang mengurung kucing dan tidak memberikannya makan menunjukkan bahwasanya sikap itu sangat kejam yang akan mendapatkan balasan yaitu di akhirat nanti. Hadis ini mengajak umat Islam untuk memperhatikan kebutuhan makhluk hidup lainnya dan juga menunjukkan bahwasanya setiap tindakan baik atau buruknya terhadap hewan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang menjadikannya bahwasanya sahih ini adalah sahih yang telah diakui dalam tradisi Islam. Kemudian, hadis ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu kasih sayang terhadap hewan. Kita sebagai manusia harus saling menjaga dan harus sayang dengan makhluk lainnya. Kemudian yaitu etika dalam berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fenomena kimia. Hadisnya itu berbunyi, Innallaha ta'ala khalaqa kulla syai'im min ma'in, yang artinya yaitu sesungguhnya
Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari air. Hadis ini menegaskan bahwasanya air adalah sebuah komponen dasar bagi semua makhluk hidup. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya dalam perspektif Islam, air tidak hanya merupakan elemen fisik yang penting, tetapi juga memiliki makna spiritual dan juga ilmiah yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks kimia ini, air atau H2O adalah senyawa yang sangat penting yang terlibat dalam berbagai reaksi kimia dan proses biokimia lainnya. Hadis ini mengajak umat Islam untuk merenungkan peran vital air dalam kehidupan dan bagaimana semua bentuk kehidupan tergantung padanya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga telah dianggap sahih oleh berbagai banyak ulama. Nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut yaitu air merupakan sumber terpenting bagi kehidupan kita, dan juga yang kedua yaitu sebagai tanggung jawab lingkungan kita semua. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fenomena alam. Hadisnya berbunyi yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-arda ja'alat tamidu fa khalaqal jibala fa'ahasaba 'alaiha fastakharraj. Artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menciptakan bumi itu bergoncang-goncang. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung dan menancapkannya di atas bumi sehingga bumi menjadi tenang. Penjelasan isi tersebut yaitu menggambarkan proses penciptaan alam, khususnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung untuk menstabilkan bumi. Kemudian, fenomena alam yang dijelaskan di dalam hadis ini yaitu menunjukkan bahwasanya gunung berfungsi sebagai penyangga yang menjaga keseimbangan bumi ini. Ini juga mencerminkan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan dan juga mengatur alam semesta dengan cara yang sangat teratur dan juga harmonis. Dalam konteks hadis ini yaitu mengajarkan kita untuk merenungkan keajaiban ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana setiap elemen dalam alam memiliki perannya masing-masing. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi yang telah dianggap sahih. Kemudian adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis ini yaitu menunjukkan betapa besar dan sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bagaimana Dia mengatur alam semesta ini. Kemudian yaitu yang kedua yaitu keseimbangan alam, yaitu mengajarkan kita atau pentingnya keseimbangan dalam ekosistem laut ataupun ekosistem di darat, di mana setiap elemen ini memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang tumbuhan yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jar'an ahadukum fayaqula Allahumma ja'alhu nafi'an fa innahu la yadra ma yakuna minhu. Yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian menanam tanaman, maka hendaklah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikanlah tanaman ini bermanfaat, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi darinya. Hadis ini mengajarkan bahwasanya pentingnya niat dan doa dalam setiap tindakan, termasuk menanam tanaman. Dengan berdoa, seorang petani atau penanam menunjukkan kesadaran akan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapan agar hasil dari tanamannya bermanfaat bagi sesamanya. Ini juga mencerminkan sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha tersebut. Dalam konteks pendidikan lingkungan,
Hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan serta berharap agar usaha kita memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan memiliki status yang dapat diterima ataupun sahih, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kekuatan sanadnya. Makna dan pesan hadis ini diterima secara luas oleh beberapa umat Islam. Kemudian ada pun nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu kepedulian terhadap lingkungan, yaitu kita mengajarkan bahwasanya pentingnya menanam tanaman sebagai bagian dari menjaga lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha. Karena hasil akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.